Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyusutan, impairment, dan depresi. Perkenalkan, nama saya Trias Fajrin Prihatini. Dan anggota saya yang pertama yaitu Imron Rosyadi dengan NIM 2003020090. Hafid Prasetyo dengan NIM 2003020106 dan Muhammad Riyadus Sholihin dengan NIM 2003020107. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep penyusutan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. 3. Membandingkan metode penyusutan aktivitas garis lurus dan beban menurun. 4. Menjelaskan metode penyusutan khusus. 5. Mengidentifikasi alasan mengapa metode penyusutan tertentu dipilih. 6. Menjelaskan masalah akuntansi yang berhubungan dengan penurunan nilai aktiva. 7. Menjelaskan bagaimana properti, pabrik, dan peralatan, serta sumber daya alam dilaporkan dan dianalisa. Konsep penyusutan atau depresiasi. Penyusutan dimaksudkan sebagai alokasi biaya atau kos atau harga perolehan. Penyusutan bukanlah metode penilaian. Penyusutan melibatkan alokasi kos aset berwujud ke dalam beban secara sistematis dan dengan cara yang rasional ke dalam beberapa periode dari manfaat yang diperoleh karena pemakaian aset yang disusutkan. Faktor-faktor yang perlu diketahui dalam proses penyusutan. 1. Dasar penyusutan apa yang akan digunakan untuk aktiva. 2. Berapa manfaat aktiva. 3. Metode penyusutan apa yang paling baik untuk aktiva. Yang pertama, dasar penyusutan aktiva. Dasar penyusutan aktiva adalah jumlah rupiah atau dolar yang berhubungan dengan penyusutan. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari faktor biaya awal dan juga faktor nilai residu. Nilai residu yaitu estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva tersebut dijual. Berikut perhitungan dari dasar penyusutan aktiva. Original cost sebesar 10.000 less residue value sebesar 1.000 dan depresiasi base sebesar 900. Estimasi umur pelayanan atau jasa. Masalah umur manfaat dari sebuah aktiva juga menjadi faktor penentu ditariknya aktiva tersebut dari penggunaan. Aktiva tersebut ditarik berdasarkan faktor fisik yang meliputi kerusakan dan habisnya umur fisik. Umur pelayanan aktiva dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan faktor-faktor ekonomi. Adapun faktor ekonomi terdiri dari ketidaklayakan aktiva tidak memenuhi keperluan saat ini lagi. Penggantian diganti dengan aktiva yang lebih layak. Yang ketiga, keusangan oleh faktor-faktor lainnya. Tinjauan terhadap metode penyusutan. Metode penyusutan terdapat dua cara, yaitu metode penyusutan akuntansi keuangan dan metode penyusutan pajak. Dalam metode penyusutan akuntansi keuangan terdapat 4 metode, yaitu aktivitas, garis lurus, beban menurun, dan metode khusus. Dalam metode beban menurun dapat dilakukan perhitungan dua cara, yaitu saldo menurun dan jumlah angka tahun. Dan dalam metode khusus dapat dilakukan dua cara perhitungan, yaitu metode gabungan
dan metode hibrid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari TRIAS. Perkenalkan, nama saya Imran Rosyadi dengan NIM 20030029090. Penyusutan metode garis lurus. Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari pengguna. Menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama selama periode tertentu. Beban penyusutan dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi. Cost of crane $500.000. Estimate useful life 5 years. Estimate salvage value $50.000. Productive life in horse 30.000 horse. Ilustrasi, Stanley menghitung penyusutan sebagai berikut. Cost dikurangi residual value dibagi estimate service life sama dengan depreciation charge. $500.000 dikurangi $50.000 dibagi 5 sama dengan $90.000. Next. Penyusutan metode aktivitas. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Estimasi masa manfaat ditentukan berdasarkan total input atau output aktiva. Beban penyusutan dihitung dengan cara cost dikurangi nilai sisa dikali input atau output periode ini dibagi total estimasi input atau output. Next. Cost of crane $500.000. Estimate useful life 5 years. Estimate salvage value $50.000. Productive life in horse 30.000 horse. Ilustrasi, jika Stanley menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya penyusutannya adalah cost dikurangi residual value dikali horse this year dibagi total estimate horse sama dengan depreciation charge. $500.000 dikurangi $50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000 sama dengan $60.000. Penyusutan metode beban menurun atau akselerasi. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal dan beban penyusutan yang lebih kecil pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2, metode penyusutan beban menurun. 1, saldo menurun. 2, jumlah angka tahun. Di sini saya akan melanjutkan dari Imran Sadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadus Solihin dengan NIM 200302107. Penyusutan saldo, metode saldo menurun. 1. Nilai sisa tidak dikurangi pada saat menghitung dasar aktiva yang dapat disusutkan. 2. Menggunakan tarif penyusutan persen berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. 3. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal periode untuk memperoleh beban penyusutan pada periode tersebut. 4. Karena nilai buku berkurang sepanjang waktu, hal ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun sepanjang waktu. 5. Nilai buku aktiva tidak pernah lebih kecil dari estimasi nilai sisa aktiva tersebut. Perhitungan metode saldo menurun. Year 1. Book value of the asset first of year $500.000. Rate of declining balance 40%. Depreciation expense $200.000. Balance accumulation depreciation $200.000. Book value end of the year $300.000. 2 year. Book value of the first of year $300.000. Rate of
That's Lining Balance 400%, 40%, Depreciation Expense $120.000, Balance Accumulation Depreciation $320.000, Book Value End of Year $180.000. Tahun ketiga, Book Value of Assets First of Year $180.000, Rate of Lining Balance 40%, Depreciation Expense $72.000, Balance Accumulation Depreciation $392.000, Book Value End of Year $108.000. Tahun keempat, Book Value of Asset First of Year $108.000, Rate of Lining Balance 40%, Depreciation Expense $43.200, Balance Accumulation Depreciation $435.200, Book Value End of the Year $64.800. Tahun kelima, Book Value of Asset First of Year $64.800, Rate of Lining Balance 40%, Depreciation Expense $14.800, Balance Accumulation Depreciation $450.000, Book Value End of the Year $50.000. Budget of penyusutan, metode jumlah angka tahun. Pecahan atau fraksi dikalikan dengan dasar penyusutan untuk memperoleh beban penyusutan setiap periode akuntansi. Fraksi tersebut terdiri dari 1. Numerator atau pembilang. Angka tahun sesuai dengan masa manfaat aktiva sesuai dengan data pada awal periode akuntansi. Denominator, jumlah angka tahun sesuai masa manfaat aktiva tersebut. Contoh, gedung yang memiliki masa manfaat 5 tahun akan memiliki beban penyusutan pada periode pertama. Rumus, buka kurung kos dikurangi nilai sisa tutup kurung dikali masa manfaat aktiva. Perhitungan metode jumlah angka tahun. Tahun pertama, depreciation base $450.000, remaining life in years 5, depreciation fraction 5/15, depreciation expense $150.000, book value end of year $350.000. Tahun kedua, depreciation base-nya $450.000, remaining life of year 4, fraction 4/15, expense $120.000, book value end of the year $230.000. Tahun ketiga, base $450.000, remaining life in the years 3, fraction-nya 3/15, expense $90.000, book value end of year $140.000. Tahun keempat, depreciation base $450.000, remaining life in years 2, fraction 2/15, expense $60.000, book value end of the year $80.000. Tahun kelima, depreciation base $450.000, remaining life in the year 1, fraction 1/15, expense $30.000. Jumlah remaining life in years 15, jumlah fraction 15/15, jumlah expense-nya $450.000. Penyusutan, metode kelompok dan gabungan. Metode kelompok ditetapkan pada sekelompok aktiva yang memiliki sifat yang sama. Metode gabungan ditetapkan pada sekumpulan aktiva yang memiliki sifat yang tidak sama. Beban penyusutan gabungan dihitung dengan cara total penyusutan tahunan untuk semua aktiva dibagi total cost semua aktiva.
Saya Hafid Prasetyo dengan nomor NIM 2302106. Penyusutan tahun parsial atau sebagian. Pada saat Aktiva dibeli, kadang-kadang selama setahun, beban penyusutan parsial sangat diperlukan. Prosedurnya adalah tentukan beban penyusutan setahun penuh dan alokasikan jumlah di antara dua periode waktu yang dipengaruhinya. Revisi estimasi beban penyusutan. Penentuan beban penyusutan melibatkan estimasi awal seperti masa manfaat, nilai sisa. Apabila estimasi ini direvisi, beban penyusutan harus dihitung kembali. Nilai buku yang tersisa dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat yang tersisa. Beban penyusutan yang telah direvisi diterapkan pada periode berjalan dan periode mendatang. Perubahan-perubahan ini tidak mempengaruhi periode sebelumnya. Impairment atau penurunan nilai. Penurunan nilai atau impairment terjadi apabila jumlah tercatat aktiva tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perlu dihapuskan berbagai kejadian dan perubahan situasi mungkin akan mengarah pada saat penurunan nilai. Contohnya, suatu penurunan nilai yang signifikan dalam nilai pasar suatu aktiva. B. Suatu perubahan yang signifikan terjadi dalam jangka waktu aktiva tersebut dimanfaatkan. C. Suatu proyeksi atau peramalan yang menunjukkan kerugian terus-menerus yang berhubungan dengan aktiva. D. Suatu akumulasi biaya yang secara signifikan melebihi jumlah biaya awal yang diperkirakan untuk membuat aktiva. Akuntansi penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi. Aktiva dimiliki untuk digunakan. 1. Rugi sama dengan nilai tercatat kurangi nilai wajar. 2. Penyusunan berdasarkan kos yang baru. 3. Restorasi kerugian penurunan nilai tidak diperkenankan. Kalau aktiva dimiliki untuk dijual, 1. Rugi sama dengan nilai tercatat kurangi nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. 2. Tidak diperlukan penyusutan. 3. Restorasi kerugian penurunan nilai diperkenankan. Depresi. Depresi merujuk pada penghapusan sumber daya alam atas dasar kos, seperti tambang, minyak, hasil hutan. Kos per unit ini dikalikan dengan jumlah unit yang diperoleh selama periode tertentu untuk memperoleh beban deflasi pada periode itu. Biasanya, perusahaan menghitung deflasi pada metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Penipisan adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Maksudnya, total biaya dikurangi nilai sisa dibagi total estimasi unit tersedia sama dengan biaya deflasi per unit. Unit yang diekstrak kali biaya per unit. Contoh soal deflasi. Tanah yang mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 20 juta. Taksiran 1.000 ton. Sesudah dieksploitasi, tanah tersebut ditaksir sebesar 2 juta. Jika tahun pertama dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, hitunglah besar deflasi dan jurnalnya. Jawabannya, deflasi sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 150.000 ton sama dengan 120 per ton. Deflasi sama dengan 40.000 ton kali 120 sama dengan 4.800. Jurnal deflasi 4.800.000, akumulasi deflasi 4.800.000. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami.